Waras. Langsung aja, kali ini saya akan tayangkan video dari Saifuddin Ibrahim yang baru saja dirilis. Penilaian saya, inilah yang menjadi alasan mendasar kenapa Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus, merevisi 300 ayat tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat video Saifuddin Ibrahim ini. Dan please, tanggapilah ini dengan otak Anda yang cerdas dan waras. No kejang-kejang. Oke, selamat menyaksikan dan salam waras. Si Yahya Waloni bebas. Pasal yang dituduhkan sama dengan Saifuddin Ibrahim. Dan saya adalah korban dari pasal 156A. Korban. Kok benci sekali Saifuddin Ibrahim dengan Islam? Bukan. Saya nggak benci. Bagaimana agar hukum ini diberlakukan dengan adil? Tangkap semua penista agama. Satu, Habib Rizik. Dia bilang bahwa kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa? Sekarang mana yang jahat omongan saya dengan Habib Rizik? Coba. Pak Mahfud, mohon siapa yang lebih jahat omongan saya? Yang meminta mengusulkan kepada Menteri Agama untuk menghapuskannya. Dengan kata-kata Habib Rizik, jelas menghina. Abdus Somad, dia bilang, di salib itu ada jin kafir. Apakah dia sudah melihat? Di salib itu ada jin. Oh, karena ada patung. Terus karena ada patung, ada jinnya. Ada jin kafir. Patung Pancoran itu sudah lama sekali. Sejak zaman Soekarno. Banyak dong jin kafirnya. Apakah Somad melihat patung Tani di bundaran itu? Apakah Somad sudah melihatnya? Ada jin kafir di situ. Asal ngomong itu, Somad itu. Dia jelas sekali asal goblek. Somad harus ditangkap. Irene Handono dalam buku ceramahnya, Tuhan itu diangkat pada tahun 325 Masehi. Sebelumnya Tuhan itu belum ada, katanya. Kainama itu adalah manusia bobrok. Dan semua mu'alaf itu adalah manusia-manusia apokrif. Orang-orang munafik semua. Tapi Saifuddin Ibrahim bisa diuji. Ya, bisa diuji. Maka tangkap itu dulu. Kainama Felix Yau Nandar. Ini baru kopi digulain, bukan gula di kopi ini. Juruners You Mopi Gajah. Nandar yang bilang bahwa Yesus Kristus menikah. Semua ada beritanya, ada bisa dilacak semuanya. Dalam kasus yang sama, ketika MKC ditangkaplah Yahya Waloni
tetapi beda jauh tuntutannya. Padahal jaksa yang sama yang memeriksa berkas perkara Yahya Waloni juga yang memeriksa dan menjadi jaksa ketua di PN Ciamis. Saya tidak melakukan pecah belah. Bagaimana supaya hati saya yang juga adalah korban penistaan agama, kenapa hakim tidak punya keputusan yang sama terhadap satu masalah, terhadap satu tuduhan? Meliana yang kasus toa masjid dari Medan dihukum 18 tahun penjara. Tetapi yang melakukan kerusuhan oleh hakim di Medan ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, saya lupa, nggak tahu lah. Tapi semuanya di bawah daripada hukum Meliana. Meliana minta ngomong di warung ibu-ibu agar bisa nggak dikecilin toanya, karena suaminya sedang sakit gigi. Apa yang terjadi? Berapa vihara itu dibakar oleh oknum-oknum itu, oleh sumbu pendek, oleh jidat hitam, celana cingkrang. Berapa? Tidak terhitung. Rumah Meliana sendiri dihancurkan, dibakar. Saudara tahu nggak kenapa itu semua terjadi? Karena 300 ayat itu. Jangankan rumah, orang nyawamu saja boleh diputusin. Nyawa Anda boleh disedot oleh mereka. Nah, inilah ketidakadilan yang saya minta. Sebenarnya tidak meminta 300 itu dihapus. Untuk apa? Tetapi bagaimana bangsa ini mampu hidup toleransi dan damai? Masa saya mintanya kepada Jokowi? Nanti kalau saya bilang Pak Presiden, nanti ini sumbu pendek langsung menyerang Presiden Jokowi, padahal ini adalah presiden terbaik yang pernah saya temui dalam sejarah Indonesia ini. Saya tahu persis bagaimana Jokowi itu. Artinya saya belum pernah ketemu dia, tetapi langkah-langkahnya dan pola pikirnya, keberaniannya, taktik yang dia lakukan, politik yang dia jalankan, kerendahan hatinya. Presiden yang dihina tetapi dia tidak ngomong. Haleluya, kalau saya habisin semua itu orang. Tapi Jokowi tidak. Dia adalah presiden yang rendah hati. Makanya saya tidak minta kepada Pak Presiden, nanti akan diserang oleh bangsa ini, bangsa ular beludak. Apakah Pak Saifuddin tidak takut nanti mertuanya di Bangka nanti akan diserang, adik-adiknya di Bima akan dihabisin?
Nggak usah dihabisin, mati sendiri kok. Disuruh hidup aja susah sendiri. Cari makan, cari minum. Nih, Kadrun tangkap, tangkap. Ya, setelah menyaksikan video ini, bagaimana tanggapan Sobat Waras? Langsung aja tulis di kolom komentar. Berikanlah komentar yang waras, yang mendidik, dan membangun. Oke, terima kasih. Jumpa lagi kita dalam video-video berikutnya. Salam waras, salam.